Ada beberapa pertanyaan yang wajib ditanyakan kepada diri sendiri. Contoh, kalau saya akan nanya, kira-kira produk atau jasa unik apa yang bisa kita tawarkan? Unik itu artinya apa yang berbeda antara lu sama orang lain. Hai teman-teman, saya Aisyah. Ketemu lagi nih kita. Teman-teman pernah ngerasa nggak sih umur 35 sampai 40 tahun pengen diriin bisnis, tapi ngerasa umurnya udah tua gitu ya teman-teman. Teman-teman pengen nih belajar hal baru. Emang masih bisa ya umur segitu untuk mendirikan bisnis? Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas bersama Coach Antonius Arif. Kita tanya langsung yuk coachnya. Halo Coach. Hai, halo. Gimana Coach kabarnya? Baik. Hari ini ada kegiatan apa aja nih Oh, Coach? jangan baik, kalimatnya saya ganti. Saya diberkati. Habis rekaman ada kegiatan apa lagi nih Coach? Rekaman 4. Kalau nggak salah. Rekamannya 4, banyak Rekaman banget. 4, meeting 1. Saya ada meeting lagi jam 1.30. Wah, Oh, baru ingat saya ada meeting 1.30 lagi. Ya bener ya? Ah, kan saya baru ingat tuh. Aduh, untung dikasih tahu. Nggak ingat ya. Ya, gimana? ini Coach, sebelum meeting kita mau bahas-bahas dulu nih karena banyak teman-teman yang bertanya-tanya juga nih Coach. Boleh. Teman-teman ada yang nanya nih Coach, umur 35 sampai 40 tahun emang masih bisa ya mendirikan bisnis? Banyak gosip ya. Kalau orang umur 35-40 kadang-kadang kayaknya yang paling sederhana kayak gini ya. Ini saya bisa paham sih pertanyaan ini. Saya kasih contoh, orang tuh ya kalau umur 20-30 tahun, kita mau keluar kerja, hari ini keluar pun kita yakin gitu, kita punya keyakinan bahwa bakal bisa diterima dimanapun. Masih ada peluang gitu ya Coach ya? Orang berasumsi kan? Asumsinya. Aku yakin gitu ya. Karena apalagi anak-anak zaman sekarang gitu ya, anak-anak zaman sekarang ini, zaman now, itu adalah orang yang tipe orang kalau keluar aja, nggak usah pusing gitu. Nanti kalau mau kerja ya urusan nanti. Kalau zaman saya itu nggak gitu. Kalau mau keluar, saya nanya orang tua ngomel-ngomel dulu, tapi nyali masih ada, berani ngelakuin. Nah, tapi yang lucunya adalah setelah 35 sampai 35 sekian ke atas itu, orang mulai mikir, kalau gua keluar kerja, siapa yang terima gua? Karena banyak perusahaan yang mandang umur juga gitu ya? Mandang umur atau menganggap orang udah terlalu tua. Ya kayak gitu, saya ambil contoh gitu ya, Mas, sederhana. Bahkan kayak di beberapa perusahaan besar, itu ngeliat itu gitu loh. Jadi memandang umur ini orang, oke nggak ya, ketuaan nggak ya, tapi kalau saya ngeliatnya tua juga nggak masalah, yang penting bisa kerja gitu ya. Cuma kalau saya ngeliatnya agak beda. Ini kita sebelum ngomong ke topik ya, kalau tua itu biasanya efeknya ke satu. Kalau dia tua, posisinya staff, nah ya pertanyaan, tua, posisi staff, kenapa masih staff? Kenapa nih? Gue nanya Friska nih, ini biar teman-teman tahu, nanti ada muka Friska di sini ya. Kenapa Fris? Kalau masih udah tua, tapi posisi masih staff, umur 45 lah, posisinya masih staff. Kenapa gua nggak terima? Dugaan lo. Orang itu berarti asumsi bagus apa enggak? Enggak. Karena? Nah, betul. Karena umur 45, orang nggak naik-naik, berarti kan dia nggak bagus pekerjaannya. Skillnya gitu ya? Skillnya nggak bagus, berarti kerjanya ya cuma sekedar bekerja saja memenuhi kebutuhan. Makanya, kalau saya ngelihatnya faktor itu, umur 45 posisi masih staff, berarti dia nggak bagus. Bener dong? Kalau dia bagus, pasti palingnya minimal, ya manajer lah 45 kan gitu loh. Nggak usah level itu gitu ya. Nah, kalau ada orang umur 35, 30 dia udah manajer, berarti keren banget dong. Iya, kemampuannya. Nah, balik lagi gitu ya. Maka banyak yang takut di umur 35, 45 atau 35, 40, 45 gitu ya. Itu adalah orang-orang yang mengalami ketakutan mereka buka bisnis bisa jalan apa enggak. Kenapa? Satu, pasti mereka udah married. Selalu jawaban orang itu. Emang kalau merit itu menjadi penghalang apa Coach? Nah, ini good question. Ini good question ini ngeledek nih. Bener nggak mungkin teman-teman ada yang udah merit ini ya Coach ya? Mereka menganggap bahwa kalau udah menikah itu mereka sudah punya tanggungan. Apalagi sudah punya anak. Tapi kalau aku setuju dengan pandangan kamu tadi, lu bayangin nggak anaknya kalau denger kayak gitu? Oh, jadi aku, kata anaknya, yang membuat papa nggak sukses gitu. Sakit hati sih Coach. Sumpah, kan? sedih. Sedih ya? Harusnya ya jalan aja gitu, kenapa harus pusing? Tapi dilihat dari sudut bapak, karena dia merasa dia bertanggung jawab sama anaknya. Tapi di bagian anak, kok gue yang jadi beban sih? Ya lu mau jalan-jalan aja hidup lu. Kita kan ngomong gitu ya. Bapaknya bisa ngomong, nanti yang kebayar uang bulanan lu siapa? Ya kan masih gitu kan? Tapi kalau pertanyaanmu adalah bisa buat bisnis apa enggak? Gue jawab bisa.
Bisa, Coach. Intinya bisa. Kalau saya di umur segitu, apa yang akan saya lakukan? Karena kalau kamu nanya saya di umur 35, 37 kayaknya baru mulai bisnis kayaknya. 35 kayaknya. 35, 36, 37 saya mulai bisnis. Jadi kalau ditanya apa yang akan saya lakukan? Saya akan menyiapkan bisnis kecil-kecilan dulu. Mulai dari yang kecil. Dari kecil dulu. Yang masih digapai lingkungan gitu, Betul, Coach? tapi sambil memenuhi kemampuan skill kita. Skill apa? Skill jualan, skill negosiasi, skill promosi, dan skill macam-macam. Walaupun tuh berarti harus benar-benar belajar terkait Belajar ilmu dulu, kalau selling nggak belajar juga ya? gimana caranya untuk bisa terjun kan? Kemungkinan gagal. Nah ini khusus ya, saya akan memberikan beberapa catatan nih. Ini catatan yang menarik. Ada beberapa pertanyaan yang wajib ditanyakan kepada diri sendiri. Apa saja? Nah ini kita tanyakan. Nah, oke teman-teman, kita simak nih dari Coach Arif. Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan gitu ya. Misalkan contoh, kalau saya akan nanya, kira-kira produk atau jasa unik apa yang bisa kita tawarkan? Jadi misalnya produk atau jasa apa yang unik yang kita tawarkan. Unik itu artinya apa yang berbeda antara lu sama orang lain. Produk kita gitu ya. Produk kitanya apa yang uniknya? Kalau produk kita sama kompetitor sih kelihatannya sulit. Sulit untuk bersaing. Sulit untuk bersaing. Kemungkinan matinya besar. Jadi tugas kita adalah produk atau jasa unik apa yang bisa kita tawarkan. Oke, itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana saya bisa menambah nilai buat orang lain. Jadi harus ada manfaatnya gitu, Coach. Manfaat dan nilai-nilai. Jadi nilai tambah apa? Misalnya contoh, saya punya makanan tertentu menambah nilai biar makanannya jadi lezat. Itu nambah nilai. Ya. Kalau jasa berarti menambah nilai apa? Misalkan kayak contoh, kita perusahaan training, kita memberi nilai tambah apa kepada mereka? Kalau mama servis mobil, nilai tambah apa yang diberikan kepada mereka? Jadi kita harus mikirin ini nilai tambah apa Dari produk kita. Dari produk kita. Kalau enggak, produk kita sama yang lain nggak ada bedanya. Sama aja gitu Sama ya. aja. Nah, yang ketiga, berapa banyak orang mau mengeluarkan uang untuk nilai tambah yang kamu berikan? Berapa banyak Orang mau bayar. Orang mau bayar. Nah, kayak contoh, saya kasih contoh yang sederhana deh. Masih ingat saya pernah ngomong sama kamu nih, kalau ngajarin tentang positive thinking, orang suruh bayar puluhan juta, mau apa enggak? Nggak mau. Karena positive thinking. Nah, jadi makanya kita harus masuk kepada sesuatu yang berbeda. Kalau hanya menawarkan produk kayak begitu sampai kapanpun orang juga nggak mau. Tugas kita adalah apa yang membedakan produk kita dibanding orang lain, apa kelebihan kita, dan berapa orang siap untuk membayar. Gua ambil contoh yang paling gampang deh. Kalau nggak salah bakso urat ya. Ada yang terkenal kan ya bakso urat. Apa tuh, Coach? Apa ya namanya? Saya lupa ya. Bakso urat samrat atau apa yang baksonya mahal banget. Tapi Karin mau bayar. Karena enak atau Mungkin enak, unik, pokoknya enak buat dia, itu oke dia beli. Tapi kalau lu tanya ke gua, mau nggak saya beli bakso itu segitu harga? Nggak mau. Kenapa emang, Coach? Karena gua bukan penggemar bakso. Nangkep nggak maksudnya? Oke. Tapi itu nilai tambah buat si Karin, maka mau. Tapi bukan nilai tambah buat gua, gua nggak mau. Makanya kalau kita pikir ya, contoh nih, kayak kalau nggak salah kayak bakso bujangan ya. Iya, itu juga terkenal. Tapi sekarang kan mengecil. Mengecil sih untuk outlet-outlet ya. Outlet berkurang ya. Kenapa? Padahal kayak contoh di Blok M dulu rame. Kenapa? Karena orang udah nyicipin, udah tahu, ya udah selesai. Mungkin karena rasa penasaran aja nggak sih? Rasa penasaran karena nggak ada nilai tambahnya apa. Yang ada nilai tambah, yang ada adalah harganya lebih mahal. Udah gitu doang. Nilai tambahnya apa? Nah, itulah yang harus di-create. Kenapa orang mau bayar, rela-rela membayar. Jadi kita harus mikirin nilai tambah apa yang gue harus tambahkan, dan berapa orang rela mau bayar untuk produk gue. Ini catatan penting banget ya untuk teman-teman, khususnya nih, produknya harus dipikirkan dulu nih, nilai tambah apa sih yang akan membuat orang lain berbenefit. Nah, kemudian masuk yang keempat nih, ini paling keren nih, adalah, ini yang menarik, ini saya pakai nih, yaitu adalah setiap membuat sebuah produk baru, saya harus mikirin, cara paling mudah gimana supaya produk itu bisa laku jualannya. Itu berarti cara penjualannya, Coach? Atau gimana? Kerjaan saya tiap hari adalah mikirin gimana caranya jualan itu bisa lebih mudah dan menyenangkan. Gimana cara jualan lebih mudah dan menyenangkan. Kalau saya nggak mikirin itu, apa yang bakal terjadi? Produk nggak bisa jualan. Nggak ada yang beli gitu ya, Coach? Beli mungkin ada, tapi nggak banyak. Jadi tugas kepala saya adalah cara kerja otak manusia tuh lucu. Mungkin kayak gini yang sederhana ya. Pernah nggak kamu ngomong gini, Coach, gue mau ngomong nih,
Tapi lupa apa ya? Apa ya? Aduh, aku mau ngomong tapi udah di ujung lidah nih, tapi lupa. Pernah ngalamin? Pernah banget. Pernah ya? Terus kemudian kita ngomong, nanti juga ingat. Lucunya ingatnya nanti, nggak tahu lagi nyuci piring lagi apa, pokoknya ingat baru deh. gitu. Itu tau kenapa? Kenapa emang? Karena kita berikan perintah nanti juga ingat. Oh, secara nggak langsung Kita memberikan program, nanti juga ingat, enter. Supaya ingat adalah cara NLP yang paling termudah adalah, ntar lagi muncul nih, muncul. Berarti kita harus mengubah kalimat kita ya, Merubah kalimat kata-kata kita untuk kayak bayangkanlah diri kita kayak komputer, apa yang lu input di kepala itu yang akan muncul. Nah, begitu juga ketika kita mau lakukan proses bisnis, saya harus memasukkan di kepala saya adalah bagaimana cara yang mudah dan menyenangkan jualan itu biar laku. Jadi di setiap hari kamu harus tanamkan juga buat orang-orang pebisnis, apa cara yang paling mudah dan menyenangkan? Apa cara yang paling mudah dan menyenangkan? Setiap lu bertanya, lucunya otak lu lama-lama akan memberi jawaban. Secara nggak langsung ada jawaban. Iya. Beda kalau kamu nanya nih, kenapa ya jualan sulit? Yang ada kita down. Karena Mikirin pikirnya, kenapa? Iya, kenapanya, masalahnya. Oh, oke. Yang kita pikirkan adalah caranya gimana ya supaya jualan ini mudah. Bagaimana caranya supaya ini menyenangkan. Dengan cara seperti itu, otak kita rangsang untuk mengeluarkan ide-ide apa yang akan kita lakukan. Wah, menarik banget ya teman-teman. Nah, jadi buat orang teman-teman yang umur 35-45, saran saya adalah coba dulu satu langkah pertama, gunakan pertanyaan-pertanyaan tadi untuk merangsang pikiran dan dia mulai lakukan yang pertama langkah kecil dulu aja. Apa yang bisa, misalkan kayak gini, gimana ya cara bisnis apa ya yang bisa saya lakukan tapi sambil kerja, tapi saya sambil berbisnis, kira-kira apa ya? Tanya aja tiap hari. Lucunya kalau nanya gitu paling juga seminggu udah keluar jawaban. Setiap pagi aja tanya. Langsung terpikirkan mau bisnisnya apa. Otak tuh kayak gitu modelnya. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita fokuskan, itu yang akan kita cari. Sama seperti kayak contoh, pernah nggak kamu pengen misalkan contoh ya, pengen beli barang sesuatu, pengen banget, nggak tahu kenapa mendadak ketika lo di jalan kok banyak yang pakai benda itu ya. Nah itu contoh. Padahal sebelumnya bukan benda itu nggak ada. Tapi kita nggak ngeh. Kayak dulu waktu saya pengen beli laptop MacBook gitu ya. Saya kemana-mana tuh dulu nggak muncul tuh sama sekali laptop MacBook, bilang pengen MacBook, kan mendadak ke kafe kemana semua MacBook. Kenapa bisa seperti itu ya Coach? Nah ini menarik ya. Cara kerja otak manusia adalah apa yang kamu fokuskan, mendadak itu yang kita lihat. Ketika kamu menggunakan pertanyaan kenapa hidup lu begitu, maka otak lu memberi jawaban hidup lu kenapa sial. Tapi ketika tanya bagaimana caranya, munculnya otak lu kan keluar ide-ide. Ide-ide terus muncul, idenya muncul terus. Nah makanya kalau Mama ditanya sebuah bisnis yang paling baik adalah gimana caranya memunculkan bagaimana caranya. Itu yang akan membuat diri kita muncul idenya. Itu aja mungkin yang saya sharingkan. Oke, wah teman-teman juga udah mencatat kan poin-poin yang udah disampaikan oleh Coach Arif nih. Nah, teman-teman juga jangan khawatir khususnya untuk usia yang 35 sampai 40 tahun ke atas, jadi masih bisa banget mendirikan bisnis ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau mengikuti pelatihan NLP, teman-teman bisa mengunjungi website kami di sini atau bisa langsung kunjungi di kolom deskripsi. Nah, teman-teman, aku juga mau bagi-bagi ebook nih untuk teman-teman bagaimana menemukan mental block dalam diri dan menterapinya. Wah, pasti teman-teman mau kan menterapi mental block yang ada dalam diri. Gimana cara dapetinnya? Teman-teman cukup kunjungi kolom komentar paling atas, di situ ada link, atau kolom deskripsi juga, di situ ada link. Teman-teman klik untuk mengisikan biodata seperti nama, email, dan nomor telepon, nanti e-booknya akan dikirimkan. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah Ramawati dan saya Coach Antoni Syarif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.